Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Sirpi Anggraini dengan NIM 06111819240007 akan menjelaskan dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika 3 ranah taksonomi Bloom. Sejarah taksonomi Bloom. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Bloom dan kawan-kawan menemukan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Konferensi tersebut merupakan lanjutan konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Taksonomi Bloom. Taksonomi adalah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Taksonomi di dalam bidang pendidikan digunakan untuk mengklarifikasikan tujuan instruksional atau ada juga yang menamakannya sebagai tujuan pembelajaran, tujuan penampilan atau sasaran belajar. Secara etimologi, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksi dan nomos. Taksi berarti pengetahuan atau divisi, dan nomos berarti hukum. Jadi secara etimologi, taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Ini adalah gambar klarifikasi taksonomi Bloom revisi. Ada remember, understand, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreatif. Untuk tujuan taksonomi Bloom, pertama ada cognitive domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Affective domain atau ranah efektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Psikomotor domain atau ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ranah taksonomi Bloom. Ranah kognitif. Tujuan kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Di sini ada aspek dalam ranah kognitif, tingkatannya ada 6 aspek, yaitu dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan. ULH C1 pada level atau tingkatan terendah ini dimaksud sebagai kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Pemahaman. Comprehension C2 pada level atau tingkatan kedua ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan pemahaman materi tertentu. Penerapan. Application C3 pada level atau tingkatan ketiga ini, aplikasi dimaksud sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Analisis C4. Analisis adalah kategori atau tingkatan keempat dalam taksonomi Bloom tentang ranah domain kognitif. Sintesis C5. Level kelima adalah sintesis yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi. Evaluation C6. Level ke-6 dari taksonomi Bloom pada ranah kognitif ada evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai atau manfaat suatu benda hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Ada ranah efektif. Ranah efektif mencakup sebagai sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama ada penerimaan, receiving, ada kedua responsif, ada respondi, ada yang ketiga nilai yang dianu, flow, ada yang keempat ada organization, ada kelima karakteristik,
Characterization. Penerimaan. A1. Mengacu kemampuan memperhatikan dan memberi respon terhadap stimulasi yang tepat. Kedua, ada responsif, satu tingkatan di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi terlihat secara efektif menjadi peserta dan tertarik. Nilai yang dianut mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Agenisasi mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkatan laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Karakterisasi. A5 mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Pertama, P1 peniruan, P2 manipulasi, P3 ketetapan, P4 artikulasi, P5 pengalamiahan. P1 peniruan terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Manipulasi. P2. Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerak-gerakan, pilihan yang menempatkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini, siswa menampilkan suatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkatan laku saja. Ketetapan. P3. Memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sebagai pada tingkatan minimum. Artikulasi. P4. Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan yang dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsisten internal antara gerakan-gerakan yang berbeda. Pengalamiahan. P5. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkatan kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Kesimpulan, taksonomi dalam pendidikan merujuk pada tujuan pendidikan pada kegiatan proses pembelajaran mengajar. Taksonomi adalah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Taksonomi di dalam bidang pendidikan digunakan untuk mengklarifikasi tujuan instruksional atau ada juga yang menamakan sebagai tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, dan atau sasaran belajar. Taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif terbagi klarifikasi tingkatan, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Penilaian. Pada ranah afektif terdapat 5 kategori, yaitu 1. Penerimaan, 2. menanggapi, 3. penilaian, 4. mengelola, 5. karakteristik. Sedangkan pada ranah psikologi terdapat 4 kategori, yaitu 1. meniru, 2. manipulasi, 3. pengalamian, dan 4. artikulasi. Terima kasih, itulah sedikit penjelasan saya tentang taksonomi Bloom. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Kita di sini sama-sama belajar. Saya Sylvia Anggri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.